Ini dulu. Untuk cara menjawab yang seperti ini, nanti teman-teman tinggal bikin perhitungannya. Kayak yang ngitung aja sih. Kayak ini coklat hijau. Terus nanti teman-teman harus tahu jumlah coklatnya berapa. Berarti jumlah hijaunya berapa. Terus nanti dihitungin before after. Ya udah kita langsung aja nih misalnya. Misalnya tadi saya udah bikin nih, kalau hijau, hijau itu kan berarti alel resesif ya. A kecil-kecil dikalikan jumlahnya 100. Misalnya awalnya tadi kan di sini sampel yang diambil selalu 100 nih. Oke, terus oke, terus ini yang pertamanya berarti kalau yang di padang rumput awalnya yang hijaunya adalah 0,6 AA kali 100 juga kan, 100 individu. Jadi berapa tuh? Ini 0,6 kali 0,6 0,6 dikalikan 100. Berapa tuh? Jadi 36 ya. Berarti yang coklatnya adalah 64 karena 100 dikurangi 36 sama dengan 100 sama dengan 60. Oke, sebelumnya. Setelahnya kita lihat setelahnya A-nya itu tadi 20. Ya udah kita ngitung aja ya. A-nya adalah 23. Terus sorry. Ini coklatnya pasti berapa? 7 ya nggak sih? Masing-masingnya nol. Berarti kita bisa pakai yang hijau. Hijaunya berapa? Karena kenapa kita harus pakai yang hijau? Kita kalau mau ngitung lebih gampang pakai yang resesif ya kan? Resesif karena dia Q kuadrat doang. Kalau yang dominan dia ada P kuadrat ditambah 2 PQ. Jadi 2 kali ngitungnya. Mendingan yang resesif aja. Hijau. Hijaunya adalah tadi di sini 0,5. Berarti AA dikalikan 100. Hijaunya adalah adalah aduh sorry 0,5 dikalikan 0,5 dikalikan 100 berapa tuh? Hijaunya adalah 25 berarti coklatnya 75 ya kan. Nah pembahasannya oke, ini kita lihat opsinya. Yang A, telah terjadi seleksi direksional ke arah yang sama pada populasi belalang di hutan padang rumput. Oke, kita lihat. Yang ini yang sebelum, kita biar gampang deh. Gampang bikin tabel. Ini salah satu cara ini ya. Ini sebelum coklat hijau. Oke, ini populasi awal. Ini hijau, ini coklat. Oke, sorry, sorry, sorry. Ini padang rumput. Hutan dan padang rumput gitu ya. Oke, ini hutan, ini padang rumput. Populasi awal sama generasi satu. Setelah generasi satu ya. Oke, setelah generasi satu. Hutan tadi hijaunya hijau 25, 27, 25, coklat 75. Ya enggak sih? Hijau 25, coklat 75. Oke. Padang rumput hijau 36, coklat 34. Padang rumput hijau 34, coklat apa 34, 36, 64. Kalau di hutan sekarang hijau 23, coklatnya adalah 27. Ini masih mirip ya, 77. Ini masih mirip. Kalau di padang rumput hijaunya jadi 25, terus coklatnya jadi 75. Kalau dilihat dari sini, kalau yang namanya seleksi searah berarti mau di padang rumput ataupun di hutan, dia terarah ke salah satu yang sifatnya doang nih. Sedangkan kalau di sini udah kelihatan bahwa hijaunya memang dari awal sudah sedikit ya yang di padang rumput. Coklatnya sudah agak banyak, jadi coklatnya ini yang lebih banyak jadinya sekarang. Coklatnya nambah banyak, hijaunya jadi nambah sedikit.
gitu. Kalau di sini dibilangnya telah terjadi seleksi direksional ke arah yang sama pada populasi belalang di hutan dan di padang rumput. Berarti kalau kayak gini jatuhnya salah ya, karena yang ini dia nggak terlalu banyak nih perubahannya. Coba yang di hutan. Ah, perubahan perubahan populasi di hutan tidak terlalu berbeda. Jadi di sini salah. Oke. Kalau yang B, koefisien seleksi pada populasi hutan adalah 0,3. Koefisien seleksinya di hutan berarti gimana? Dia kan dari 23 ke 25 gitu ya. Koefisien seleksi. Oke, kita hitung koefisien seleksi itu apa teman-teman? Koefisien berarti yang terseleksinya ya. Oke, jadi di di, digambarinnya biasanya pakai huruf S. Berarti dia kayak berapa sih yang ke ininya? Berapa berkurangnya dari total individu itu. Kalau ini berarti kan 2 dari 25 ya nggak sih? 2/25. Berapa tuh? 0,125. 125. 0,08. 0,3. Coba. Koefisien seleksinya 2 dibagi 25. 0,08. Koefisien seleksinya adalah 0,08. Jadi salah. Jadi salah ya. Itu kan yang terseleksinya berapa ya nggak sih? Lanjut, yang C. Biar agak cepat. Proses. Halo? Kenapa? Ada pertanyaan dulu? Oh, kepencet. Oke. Yang C, proses seleksi yang sedang berlangsung tersebut jadi jika dibiarkan semakin lama dapat menghasilkan spesiasi. Apakah iya? Ini kita lihat ini ya, apa tidak dia masih ada variasi genetik ini jadi salah dari data itu nggak kelihatan gitu kan mana apakah kalau jadi spesiasi kemungkinan ada apa ya dari data nggak bisa dilihat sih kalau spesiasi kayak gini ya iya nggak ya jadi ini salah nggak kelihatan sih apalagi yang dari hutan gitu kan dia masih relatif konstan. Oke. Kemungkinan jumlah individu homozigot dominan pada populasi padang rumput saat pertama kali sampling adalah 18 ekor. Ini kita udah tahu jumlah homozigot dominannya berapa? Oh, nggak ada. Berarti kalau homozigot dominan, berarti kan homozigot dominan, berarti kan A besar A besar ya. A besar A besar dikalikan 100. Berapa tuh A besar A besarnya? 0, kenapa tuh gue sih? Oke. 0,0. Oke, dia harusnya 0,5 kali 100. Jadi berapa tuh? Jadi 25. Jadi makanya di sini salah juga. Oke. Oke. Di sini aja koefisien seleksi rendah. Jadi nggak bisa langsung spesiasi. Oke, ini kurang lebihnya. Nanti teman-teman bisa dipelajari lagi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini terkait evolusi? Kalau tidak ada nanti kita akan move ke materi yang lain soalnya. Saya kasih waktu 5, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, oke. Apa itu? Siapa yang mau open mic? Tidak. Oke, nanti teman-teman boleh ini aja ya. Nanti kalau ada bingung-bingung boleh di chat aja atau nanti di Google Classroom-nya mungkin boleh dibikin diskusi
Kalau ada yang bingung, bisa nggak sih kalau dari kalian gitu diskusinya? Harusnya bisa ya? Nanti ya bolehlah di itu lewat Google Classroom-nya juga, nanti saya juga update lagi. Untuk soal biologi sel sudah saya update, tinggal yang kemarin genetika belum saya update ya di Google Classroom-nya. Sekarang kita akan ke sini. It's okay. Oke, sekarang kita ke sini. Ke materi selanjutnya yaitu anatomi fisiologi hewan. Hai Wisnu Alif. Oke, ini kayaknya dimainin sama temennya nih. Anatomi fisiologi hewan, anatomi fisiologi tumbuhan. Biasa ya lagi ini saya coba buka dulu buat teman-teman. Ini saya belum komplitin latihannya. Jadi nanti sambil berjalan aja kita komplitin contoh-contoh soalnya. Saya ini mau ngebagi teman-teman. Jadi biar kebayang nih teman-teman kalau kemarin evolusi saya baginya jadi ada soal-soal yang kalau teman-teman masih ingat ada soal-soal yang baca grafik atau baca data, ada soal-soal yang konsep banget, ada yang teman-teman langsung bisa kerjain ya kan. Ada yang dia konsep yang eh, apa namanya nggak pakai deskripsi soal langsung tentukan pernyataan ini benar atau salah. Berarti itu konsep banget dan menurut saya itu yang teman-teman bisa kerjakan dahulu. Iya, diduluin aja kerjanya karena itu teman-teman nggak perlu analisis apa-apa. Cuma berdasarkan ingatan teman-teman untuk belajar evolusi gitu. Kalau di anatomi fisiologi tumbuhan, kita belajar apa sih? Ini saya share dulu deh. Oke, ini saya coba share. Nah, ini belum saya tambahin semua sih. Nanti rencananya saya pengen bagi-bagi. Bagi-baginya kayak gimana, teman-teman? Jadi untuk apa namanya? Di anatomi dan fisiologi tumbuhan. Ini saya tulis apanya dulu ya. Cakupan kali ya. Jangan warna merah ding. Yang cakep. Cakupan materi ya. Yang pertama pasti ada yang namanya anatomi, ya kan? Terus ada fisiologi, ada apa lagi? Perkembangan mungkin, sama biasanya analisis hasil penelitian. Nah, kadang-kadang untuk anatomi sendiri, dia jadinya nggak bergabung sama fisiologinya nanti gimana gitu. Oke, tapi kalau dari anatomi teman-teman bisa ininya apa? Teman-teman bisa mempelajari struktur, akar, dari daun dulu kali ya yang paling banyak daun, batang, akar. Beberapa tahun terakhir bahkan sempat ada bunga dan buah ya. Jenis-jenisnya berarti pengelompokan. Ini anatomi udah pasti biasanya sama klasifikasi yang nggak sih? Dan klasifikasi. Kenapa? Karena di anatomi biasanya teman-teman akan membandingkan. Membandingkan mana yang dikotil, mana yang monokotil, ya nggak sih? Mana yang dia tanaman-tanaman. Kalau hubungannya sama fisiologis berarti C3, C4 gitu. Oke, terus apa lagi? Udah ya kayak gini. Struktur. Yang pertama ditanyainnya struktur. Yang kedua ditanyain eh, kaitannya dengan fisiologis. Itu kurang lebihnya. Kalau untuk fisiologi sendiri, apa aja sih yang di ini kan? Yang pertama pasti tidak lepas dari fotosintesis. Oh, dari struktur ini juga biasanya ke transport, teman-teman. Transport air dan mineral, ya kan? Bisa phloem phloem. Nah, nanti kita lihat ada kan soal 2023 kemarin. Mungkin kita akan banyak ngecek di soal 2023 kali ya kayak gimana sih tendensinya di 2023 ini kemarin. Terus fisiologinya ada fotosintesis, ada apa lagi ya? Fotosintesis jangan lupa ada siklus gelap, siklus terang.